Bapak Ibu, sahabat sehat semuanya, sebelum kita lanjutkan pembahasan yang sangat penting ini, jangan lupa komen, like, dan subscribe biar kita terus terhubung dalam channel kesehatan ini. Tulis juga di komentar dari kota mana Bapak Ibu menyimak, biar kita bisa saling sapa satu persatu. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sering kali diremehkan. Padahal diam-diam merusak tubuh kita pelan-pelan. Banyak orang datang mengeluh. Dok, gigi saya goyang semua. Dok, mata saya sekarang rabun dekat. Baca tulisan, jadi kabur. Dok, napas saya kok bau? Dahak saya juga bau. Padahal sudah sikat gigi tiap hari. Kita kira ini masalah biasa. Kita kira hanya masalah mulut atau masalah usia. Padahal banyak kasus menunjukkan semua keluhan ini punya satu akar penyakit yang sama. Diabetes, ya. Diabetes adalah penyakit yang bukan hanya menyerang gula darah saja, tapi merusak seluruh sistem tubuh, termasuk gigi, gusi, mata, saluran napas, organ dalam, pembuluh darah, bahkan otak. Diabetes itu ibarat karat yang tidak terlihat, bekerja perlahan, merusak sedikit demi sedikit sampai akhirnya tubuh menyerah. Yang berbahaya adalah banyak orang tidak sadar bahwa gejala ringan seperti gigi goyang, rabun dekat, dan bau napas adalah tanda kadar gula darah sudah tidak terkendali. Kenapa gigi bisa goyang ketika diabetes? Pada saat seseorang terkena diabetes, kadar gula dalam darah naik tinggi. Gula yang tinggi ini membuat pembuluh darah kecil yang memberi nutrisi ke gusi menyempit dan rusak. Akibatnya, gusi menjadi rapuh. Peradangan muncul, bakteri berkembang cepat, tulang penyangga gigi jadi menipis. Inilah yang menyebabkan gigi jadi goyang satu persatu. Bahkan bisa tanggal tanpa rasa sakit yang besar. Banyak orang mengira ini karena usia atau karena kurang sikat gigi. Padahal penyebab utamanya adalah gula darah terlalu tinggi. Kenapa mata menjadi rabun dekat? Diabetes merusak pembuluh darah kecil pada mata. Ketika gula darah meningkat, cairan di dalam lensa berubah. Lensa mata yang harusnya fleksibel untuk fokus dekat dan jauh menjadi kaku. Akibatnya, sulit melihat dekat. Tulisan jadi kabur. Mata cepat lelah. Kadang muncul bintik atau bayangan. Belum lagi risiko lebih berat, seperti retinopati diabetik yang bisa menyebabkan kebutaan permanen. Kenapa napas dan dahak bisa bau? Banyak yang tidak tahu bahwa bau mulut adalah salah satu tanda klasik diabetes. Gula darah tinggi membuat bakteri berkembang sangat cepat di mulut dan tenggorokan. Diabetes juga menyebabkan tubuh memecah lemak untuk energi, menghasilkan keton yang baunya sangat menyengat. Itulah kenapa napas terasa asam, mulut bau tidak sedap, dahak terasa bau dan kental, tenggorokan sering berlendir. Bahkan dalam kondisi parah, napas penderita diabetes bisa berbau seperti buah busuk karena tingginya keton. Diabetes itu penyakit yang diam tetapi mematikan. Penyakit diabetes sering disebut silent killer karena ia tidak langsung menimbulkan rasa sakit, tapi langsung merusak organ dari dalam. Banyak orang baru sadar ketika gigi mulai copot, mata rabun, luka tidak sembuh-sembuh, tubuh cepat lelah, atau berat badan turun drastis. Semua ini terjadi karena gula darah yang tidak terkontrol membuat organ bekerja keras tanpa henti. Apa yang membuat kondisi makin parah? Gaya hidup zaman sekarang. Makan manis berlebihan, minuman kemasan, gorengan setiap hari, kurang minum air putih, jarang gerak, begadang, stres, dan makan malam terlalu larut. Semua ini membuat tubuh cepat mengalami resistensi insulin dan akhirnya diabetes. Hubungan antara gigi, mata, napas, dahak dengan diabetes sebenarnya erat sekali. Gula darah tinggi menyebabkan pembuluh darah rusak, mata terganggu, sistem imun melemah, bakteri di mulut cepat berkembang, gigi goyang, keton meningkat, napas bau, infeksi di saluran napas, dahak bau. Jadi, 4 gejala tadi tidak berdiri sendiri, tetapi saling menyambung melalui satu jalur, gula darah tinggi.
Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan kupas satu persatu secara lengkap dan mendalam. Kita bahas mulai dari penyebab, proses terjadinya, tanda-tanda peringatan, sampai langkah-langkah alami yang bisa membantu tubuh kembali pulih. Tetap simak sampai akhir, Bapak Ibu. Silakan siapin air putih hangat, biar makin nyaman mengikuti pembahasan. Tulis juga di komentar, apakah Bapak Ibu pernah mengalami salah satu gejala ini? Gigi mulai goyang, mata rabun dekat, napas dan dahak bau. Silakan kita diskusikan di kolom komentar setelah video ini. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kesehatan ini, jangan lupa ya Bapak Ibu, di kolom komentar tulis dari kota mana aja menonton video ini. Biar kita sama-sama tahu dari mana aja sahabat sehat kita hari ini. Karena ilmu kesehatan itu penting banget untuk keluarga kita semua. Jadi ayo absen dulu ya di komentar. Tulis kota atau provinsi masing-masing. Jangan lupa juga klik like, share, dan subscribe biar kita bisa terus terhubung dan saling berbagi ilmu tentang kesehatan alami. Kalau sudah, yuk kita lanjutkan pembahasan kesehatan hari ini. Diabetes dan gigi goyang. Luka kecil tapi dampaknya besar pada penderita diabetes. Kadar gula yang tinggi membuat bakteri di dalam mulut berkembang 3 kali lebih cepat daripada orang normal. Bakteri ini menyerang gusi dan tulang penyangga gigi. Prosesnya seperti ini. Gula tinggi menyebabkan bakteri meningkat. Bakteri menyebabkan peradangan di gusi. Peradangan membuat tulang gigi menipis. Dan tulang yang menipis membuat gigi mulai goyang. Kalau tidak dikendalikan, gigi bisa tanggal satu persatu. Mata rabun dekat dan diabetes. Pembuluh darah pecah perlahan. Mata kita punya ratusan pembuluh darah tipis. Ketika gula darah naik, pembuluh ini pecah, bocor, dan membentuk jaringan parut. Itulah yang membuat pandangan kabur, sulit membaca dekat, ada bintik hitam, dan mata cepat lelah. Jika dibiarkan, bisa menjadi retinopati diabetik dan menyebabkan kebutaan. Bau napas dan dahak, tanda keton tinggi, dan infeksi. Ketika tubuh kekurangan insulin, tubuh membakar lemak untuk energi. Proses ini menghasilkan keton yang baunya kuat. Di saat bersamaan, bakteri berkembang pesat di mulut karena gula tinggi. Ini membuat napas berbau asam, dahak kental, dan bau, serta tenggorokan sering gatal dan berlendir. Ini tanda bahwa tubuh sedang melawan infeksi. Semua gejala ini terhubung oleh satu masalah. Gula darah. Gejala tidak berdiri sendiri. Semuanya dimulai dari satu akar. Gula darah terlalu tinggi, menyebabkan pembuluh rusak, organ melemah, infeksi berkembang, lalu muncul gejala. Apa yang bisa dilakukan? Beberapa cara sederhana yang sangat membantu. Minum air putih 2-3 liter per hari untuk membantu mengeluarkan gula berlebih. Kurangi gula sepenuhnya selama 30 hari, termasuk teh manis, kopi manis, dan kue. Perbanyak buah rendah gula, seperti apel dan pir. Makan sayur hijau tiap hari. Kurangi gorengan. Bergerak 20-30 menit setiap hari. Makan malam maksimal jam ke-7. Dan rutin cek gula darah. Dalam 3-7 hari biasanya, penderita mulai merasakan tanda perbaikan. Napas tidak bau lagi, dahak berkurang, mata lebih fokus, gigi tidak semakin goyang, tubuh lebih segar, dan tidur lebih nyenyak. Pesan penting untuk semua lansia dan keluarga. Jangan tunggu sampai gigi copot satu persatu. Jangan tunggu sampai mata tidak bisa membaca. Jangan tunggu napas mengeluarkan bau menyengat. Kendalikan gula darah mulai hari ini. Setelah kita memahami hubungan antara diabetes dengan gigi, mata, dan napas, sekarang kita lanjutkan pembahasan lebih dalam. Banyak orang yang belum sadar bahwa tubuh kita sebenarnya sudah memberikan sinyal jauh sebelum penyakit makin parah. Sayangnya, kita sering mengabaikan sinyal itu. Dan ketika gejala muncul secara bersamaan seperti gigi mulai longgar, mata tiba-tiba kabur, napas mengeluarkan bau yang tidak biasa, dahak menjadi kental, dan baunya menyengat. Itu berarti tubuh sedang berteriak minta pertolongan. Di bagian sambungan ini, kita akan melihat kenyataan yang sering terjadi di masyarakat. Banyak penderita diabetes tidak menyadari penyakitnya bertahan-tahan, sampai akhirnya muncul kerusakan di berbagai organ.
Kisah umum yang terjadi pada banyak penderita. Biasanya ceritanya hampir sama. Awalnya hanya merasa mulut sering kering. Setiap bangun tidur, terasa ada lendir di tenggorokan. Kadang napas terasa tidak enak, tapi dikira karena makanan. Beberapa bulan kemudian, gusi mulai berdarah saat sikat gigi. Gigi terasa tidak nyaman saat menggigit. Masih belum sadar, dikira karena sikat gigi terlalu keras. Lalu mulai ada keluhan mata. Saat membaca koran atau tulisan di HP, huruf mulai buram. Terpaksa harus menjauhkan layar HP untuk bisa melihat jelas. Tetap tidak diperiksa, karena merasa, ini biasa. Mungkin faktor usia. Setelah itu, muncul napas bau yang tidak hilang, meski sudah sikat gigi berkali-kali. Banyak orang jadi malu bicara dekat dengan orang lain. Lendir di tenggorokan makin kental, dahak berbau. Dikiranya hanya radang atau batuk biasa. Sampai akhirnya, gigi bener-bener mulai goyang satu persatu. Barulah datang ke dokter. Dan saat diperiksa, dokter bilang, ini semua karena kadar gula darah terlalu tinggi. Pembuluh darah sudah rusak, infeksinya menyebar. Pada titik itu, banyak pasien langsung terdiam. Mereka baru sadar bahwa gejala kecil yang selama ini dianggap sepele adalah tanda diabetes sudah berjalan lama. Bagaimana diabetes menghubungkan semua gejala ini? Untuk memahami lebih mudah, bayangkan tubuh kita seperti sebuah jaringan pipa air. Gigi, mata, tenggorokan, ginjal, jantung. Semuanya tersambung oleh pipa yang disebut pembuluh darah. Ketika gula darah normal, pipa ini bersih dan aliran lancar. Ketika gula darah tinggi, isi pipa menjadi kental, lambat, dan merusak dindingnya. Apa akibatnya? A. Pipa ke gusi dan gigi tersumbat, gigi goyang, gusi tidak mendapat cukup nutrisi. Tulang penyangga gigi menipis, akhirnya gigi bergerak, terasa longgar, lalu mulai goyang dan copot. B. Pipa ke mata rusak, pandangan kabur, pembuluh halus di retina pecah, bocor, dan membuat pandangan buram, terutama saat melihat dekat. C. Pipa ke saluran napas terganggu, dahak bau, dan kental. Ketika bakteri berkembang pesat akibat gula tinggi, lendir terbentuk banyak dan baunya tidak sedap. D. Tubuh membakar lemak karena insulin kurang, napas bau keton. Inilah bau khas yang muncul pada penderita diabetes yang kadar gulanya tidak terkendali. Semua gejala muncul dari satu akar yang sama. Kerusakan pembuluh darah karena gula yang tinggi. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kesehatan ini, jangan lupa ya Bapak Ibu, di kolom komentar tulis dari kota mana aja menonton video ini. Biar kita sama-sama tahu dari mana aja sahabat sehat kita hari ini. Karena ilmu kesehatan itu penting banget untuk keluarga kita semua. Jadi ayo absen dulu ya di komentar. Tulis kota atau provinsi masing-masing. Jangan lupa juga klik like, share, dan subscribe biar kita bisa terus terhubung dan saling berbagi ilmu tentang kesehatan alami. Kalau sudah, yuk kita lanjutkan pembahasan kesehatan hari ini. Kenapa banyak orang tidak menyadari diabetes ini? Karena diabetes tidak langsung menyebabkan rasa sakit yang tajam. Ia bekerja dayam-dayam. Dan ini penyebab kenapa penyakit ini disebut silent killer. Ada beberapa alasan kenapa orang sering terlambat sadar. Pertama, gejalanya mirip gejala umum. Mata kabur dikira faktor usia. Gigi goyang dikira kurang sikat gigi. Napas bau dikira makan bawang atau mah. Padahal semua ini tanda sistem tubuh mulai rusak. Kedua, banyak orang jarang cek gula darah. Cek gula darah dianggap hanya perlu dilakukan jika sudah sakit, bukan untuk pencegahan. Padahal, bagi orang di atas 35 tahun, cek gula darah wajib minimal 1 kali per bulan. Ketiga, pola makan sehari-hari memicu diabetes cepat muncul. Minuman manis setiap hari, kopi sachet, roti manis, gorengan, mie instan, makan malam jam 10, semuanya melatih tubuh menjadi diabetes pelan-pelan. Keempat, tidak ada rasa sakit awal. Diabetes berbeda dengan gigi berlubang yang langsung sakit. Ia merusak organ dalam,
tanpa terasa. Sekarang kita masuk lebih dalam pada konsekuensi sebenarnya. Karena gigi goyang, mata rabun, napas bau, sebenarnya hanyalah permukaan dari masalah yang lebih besar. Di balik itu, tubuh sedang mengalami kerusakan saraf. Akibat gula tinggi, saraf-saraf mulai kehilangan fungsi. Inilah yang membuat penderita diabetes sering kebas, kesemutan, dan sulit merasakan sentuhan. Penurunan sistem imun tubuh menjadi lebih mudah terkena infeksi. Itulah alasan kenapa radang gusi pada penderita diabetes sulit sembuh. Pengerasan pembuluh darah yang nanti bisa menyebabkan stroke, serangan jantung, ginjal rusak, dan kaki luka tidak sembuh-sembuh. Kadar keton yang tinggi. Ketika insulin tidak bekerja, tubuh memakai lemak sebagai energi. Proses ini menghasilkan keton, zat yang berbau tajam, yang kita kenal sebagai bau napas keton. Jika dibiarkan, keton bisa meningkat dan menyebabkan kondisi berbahaya yang disebut ketoasidosis diabetik. Kondisi ini bisa mematikan. Mungkin ini titik yang paling jarang dibahas. Dahak yang bau itu sebenarnya tanda bahwa bakteri sudah berkembang terlalu aktif. Pada penderita diabetes, gula darah tinggi, bakteri senang, mereka berkembang cepat. Saluran napas kurang terlumasi, lendir makin kental, lendir bercampur bakteri, bau tidak sedap, sistem imun lemah, infeksi makin mudah terjadi. Makanya penderita diabetes sering mengalami dahak kuning atau kehijauan, bau tidak sedap dari tenggorokan, batuk berbulan-bulan, tidak sembuh. Banyak orang mengira bahwa gula darah naik hanya terlihat dari angka tes darah. Padahal tubuh sering memberi tanda-tanda. Ke-1, mata tiba-tiba buram beberapa menit. Kedua, mulut sering kering. 3, gusi mudah berdarah. Keempat, kaki terasa panas di malam hari. Kelima, tidur tidak nyenyak. 6, bau napas semakin kuat. Ketujuh, sering haus berlebihan. 8, luka kecil sulit sembuh. Jika 3 saja dari tanda ini muncul, kemungkinan besar gula darah mulai tidak stabil. Dalam pengalaman banyak pasien, perbaikan bisa terjadi jika mengikuti pola berikut. Langkah 1, bersihkan pola makan. Kurangi gula, tepung putih, makanan kemasan, minuman manis, tambah sayur hijau, buah rendah gula, air putih hangat. Langkah 2, gerakan tubuh setiap hari. Tidak perlu olahraga berat, cukup jalan kaki 20-30 menit. Langkah 3, perbaiki jam makan. Makan malam paling telat jam ke-7. Tubuh butuh jam istirahat untuk menormalkan gula darah. Langkah 4, cek gula darah rutin. Pantau perubahan setiap minggu. Langkah 5, rawat mulut dan gigi, karena bakteri mulut cepat berkembang pada gula tinggi. Langkah 6, bersihkan dahak dengan minum air hangat. Air hangat membantu melarutkan lendir. Banyak penderita diabetes yang dulu mengalami keluhan sama seperti gigi longgar, mata buram, napas bau, dahak bau, sekarang sudah jauh membaik setelah mengubah pola hidup. Dalam 7-14 hari saja, bau napas bisa hilang, dahak lebih ringan, mata tidak cepat lelah, gigi tidak bertambah goyang, tubuh lebih segar. Kuncinya hanya satu: konsisten. Diabetes tidak sembuh dalam sehari, tapi bisa dikendalikan setiap hari. Tubuh kita bukan tiba-tiba rusak, ia mengirimkan sinyal pelan-pelan. Sedikit buram, sedikit longgar, sedikit bau, sedikit kental, hingga akhirnya menjadi parah. Jika sinyal kecil ini kita hiraukan, maka diabetes akan mengambil alih tubuh kita satu persatu. Tapi kalau sinyal ini kita respons dengan perubahan pola hidup, insya Allah kerusakan bisa diperlambat, bahkan diperbaiki. Jadi Bapak Ibu, tolong perhatikan gejala kecil yang muncul. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Selalu ingat, gigi goyang, mata rabun dekat, napas bau, dan dahak bau bukan sekadar masalah biasa. Ini alarm tubuh bahwa gula darah harus diperhatikan. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kesehatan ini, jangan lupa ya Bapak Ibu, di kolom komentar tulis dari kota mana aja menonton video ini, biar kita sama-sama tahu dari mana aja sahabat sehat kita hari ini. Karena ilmu kesehatan itu penting banget
untuk keluarga kita semua. Jadi, ayo absen dulu ya di komentar. Tulis kota atau provinsi masing-masing. Jangan lupa juga klik like, share, dan subscribe biar kita bisa terus terhubung dan saling berbagi ilmu tentang kesehatan alami. Kalau sudah, yuk kita lanjutkan pembahasan kesehatan hari ini. 7 buah paling mujarab untuk diabetes, paling cepat hasilnya 1. Alpukat, buah nomor 1 untuk diabetes karena rendah gula dan tinggi lemak baik. Manfaat utama, menstabilkan gula darah, mengurangi peradangan gusi, membantu kejernihan mata, dan membuat napas tidak cepat bau. Konsumsi setengah hingga 1 buah per hari. 2. Jambu biji, salah satu buah paling mujarab untuk mengontrol gula darah. Manfaatnya, tinggi vitamin C, menyembuhkan radang gusi, dan menyegarkan napas. Konsumsi 1 buah, ukuran sedang per hari. 3 apel. Apel mengandung pektin yang membantu menurunkan gula darah dengan cepat, membuat kenyang lebih lama, dan mendetoks saluran pencernaan. Konsumsi 1 buah per hari. 4. Pepaya, buah yang sangat ramah untuk lambung, memperbaiki pencernaan, dan meredakan infeksi gusi. Konsumsi 3-4 potong per hari. 5. Pir, buah rendah kalori yang sangat aman, menjaga gula darah tetap stabil, dan menyegarkan mulut. Konsumsi 1 buah, ukuran sedang. 6. Lemon, obat alami untuk bau mulut dan dahak, membunuh bakteri mulut, dan menurunkan gula darah. Minum setengah lemon dengan air hangat tiap pagi. 7. Buah naga merah, buah super untuk memperbaiki peredaran darah, meningkatkan serotonin, dan aman. Karena indeks glikemik rendah, konsumsi setengah buah ukuran sedang. Untuk hasil terbaik dalam 3 hari, coba pola ini. Pagi dengan air lemon dan pepaya, siang dengan jambu biji atau apel, sore dengan alpukat, dan malam dengan pir atau buah naga. Rasakan napas lebih segar, dahak berkurang, dan badan lebih segar. Ingat ya, penyakit itu datang pelan-pelan karena kebiasaan kita sendiri. Kalau kita mau sembuh, kita juga harus ubah pelan-pelan. Pola hidup kita jadi lebih sehat, mulai dari makan alami, minum air putih cukup, dan rajin konsumsi rempah-rempah sehat seperti tadi. Biar tubuh kita kuat, gigi tidak gampang goyang, mata tetap terang, dan napas selalu segar. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa tulis di komentar ya, Bapak Ibu dari kota mana aja menonton hari ini. Dan jangan lupa klik like, komen, dan share video ini ke keluarga atau teman yang sedang berjuang melawan diabetes. Biar makin banyak yang tahu bahwa obat alami itu ada dan sudah disiapkan oleh alam untuk kita. Saya doakan Bapak Ibu semua selalu sehat, umur panjang, dan dijauhkan dari segala penyakit. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.